Dua kelompok saling serang di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Akibatnya seorang remaja berusia 14 tahun tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Diduga tawuran dipicu dua kelompok remaja saling ejek. Usai kejadian tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar mengamankan seorang remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran. Selain mengamankan remaja, polisi juga turut mengamankan barang bukti senjata tajam berupa celurit, balok kayu, serta batu yang dijadikan sebagai senjata saat mereka tawuran. Sebuah mobil truk mengalami kecelakaan saat melaju di Desa Saleto, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu 9 Juli. Diduga truk mengalami remblong saat melewati jalan menurun dan menikung. Mobil truk tersebut tak bisa dikendalikan hingga oleng dan menimpa kios durian. Akibatnya penjual durian terjepit badan truk dan meninggal seketika. Sementara sopir mobil dan penumpangnya mengalami patah tulang pada bagian kaki dan luka robek di tangan. Tim Basarnas Mamuju kemudian mengerahkan satu peleton dan alat khusus untuk mengevakuasi korban. Tim SAR harus bekerja keras agar bisa mengeluarkan korban dari tumpukan beton. Setelah 7 jam, korban baru bisa dikeluarkan. Setelah itu, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka dengan berjalan kaki sejauh beberapa kilometer. Diduga karena depresi, seorang pria nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat ke perlintasan kereta api. Dalam rekaman video amatir terlihat saat detik-detik warga yang tengah asik menunggu seorang masinis membunyikan klakson kereta justru dikejutkan dengan aksi seorang pria yang sebelumnya tengah duduk di sekitar perlintasan tiba-tiba melompat menghampiri kereta yang sedang melintas. Warga yang berada di sekitar lokasi pun panik dan segera meminta pertolongan untuk menyelamatkan pria tersebut. Diduga pria yang nekat untuk mengakhiri hidupnya ini tengah mengalami depresi. Petugas yang tiba di lokasi kesulitan untuk mengidentifikasi jasad karena tidak ditemukan identitas di saku ataupun di tas korban. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Sama baiknya, sama segarnya seperti sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga merangkum informasi dari berbagai wilayah termasuk mancanegara yang akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Saya Agung Hardiansyah, inilah obrolan pagi selengkapnya. Sarapan informasi pagi Anda. Pemirsa, waspada tindak pencurian hewan ternak kembali marak terjadi. Nah, di sebuah pondok pesantren kawasan Desa Curug, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat, 13 kambing hilang dibawa pelaku. Pelaku pencurian diduga menyembelih 11 ekor kambing dan menyisakan jeroan kambing di dalam kandang. Sementara 2 kambing yang masih anakan dibawa hidup-hidup. Ketua Rukun Tetangga setempat menyebut ke-13 kambing milik pesantren Al-Asyidah tersebut telah bertahun-tahun dititipkan dan diurus warga, namun tiba-tiba hilang. Pencurian sendiri diperkirakan terjadi pada dini hari setelah shift jaga ronda berakhir. Kini pengurus dan pihak pondok pesantren pun melaporkan temuan ini pada Polsek Bojong Sari. Itu kambing yang besar. Kambing berjumlah 13. Dan yang terpotong di tempat disisain jeroan itu 11. Lakinya 1, sisanya biangan.
indukannya gitu. Dan jeroannya semua udah dikubur sekarang Pak ya, kemarin gitu kan. Dan ini yang mempunyai kambing ini dari pesantren Pak, pesantren Al Asiyah, pimpinan Ustadz Rosid yang di desa Curug sini 03. Nah, terletak tapi kandang ini di RT 2 Pak, di RT 2 letaknya. Kemarin sudah diinterogasi semua Pak, kayak gitu. Ya bagaimana ya, namanya udah hilang. Iya. Kita bingung Pak. Ini sebelumnya sudah pernah atau ini pertama kali Pak? Baru kali di sini. Ini baru kali ini, tapi kemarin saya interogasi sama pengurusnya, ternyata tahun-tahun kemarin itu pernah dilacak juga dan pernah kehilangan satu, tapi dia dipotong, dibawa. Oke, kita lihat nanti kelanjutan kasusnya apakah kemudian akan segera ditemukan begitu pelaku pencuriannya. Soalnya ada 13 nih. Kalau tadi ada 13 kambing yang hilang dicuri, pemirsa, berikutnya di Banjarnegara, Jawa Tengah ada truk yang mengangkut 13 orang buruh tani terguling dan jatuh ke jurang sedalam 10 meter. 2 orang meninggal dunia tertimpa badan truk, sementara korban lain mengalami luka-luka. Opar, telat opar. Acara saran. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Banjarnegara menuju arah Yogyakarta melalui Kebumen, Jawa Tengah. Saat berada di tanjakan, mesin truk diduga kehilangan tenaga hingga tak kuat menanjak. Truk akhirnya tergelincir dan terguling ke dalam jurang sedalam 10 meter. 2 orang tewas di lokasi akibat tertimpa badan truk, sementara 1 orang mengalami luka berat dan 1 orang penumpang mengalami luka ringan. Proses evakuasi pun sempat terkendala karena ada salah satu korban yang terjepit di bawah truk. Akibat peristiwa ini, jalur alternatif Banjarnegara Kebumen juga sempat mengalami kemacetan. Sementara sopir truk kemudian diperiksa oleh polisi dan kasus kecelakaan ini tengah ditangani oleh Satlantas Polres Banjarnegara. Kalau masalah kejadian itu saya itu kurang persis tahu. Soalnya saya sih posisi di dalam rumah, tahu-tahu kayak pohon bambu ketiup angin itu keradak, dan itu saya keluar, terus istri saya teriak-teriak, Pak ada mobil guling di mana? Itu di belakang Pak. Itulah, saya langsung keluar. Begitu keluar, kenyataan ada truk. Nah begitu ada truk, ada 1 orang, ada motor 1 orang di sini ngikutin. Nah, baru saya lihat, saya ngambil senter, nyenterin truknya, begitu ada yang meninggal, terus ada 1 yang masih ketulung nyawanya, itu baru dibantu sama masyarakat sini, dibantu nggak pakai balok. Untuk kronologis kejadian kemarin, terguling di wilayah kecil, wilayah Kebumen Mandiraja, untuk truk bermuatan orang di posisi tanjakan terakhir Ketilung menuju ke Kebumen. Truk nanjak namun mengalami as belakang patah, sehingga truk itu tidak bisa laju lagi. Truk itu mundur, namun tidak terguling, mundur sampai ke jalanan sekitar. Berikutnya masih soal kecelakaan, pemirsa, sebuah truk bermuatan pupuk seberat 15 ton juga terguling hingga menimpa 2 rumah warga. Nah, akibatnya seorang penghuni rumah meninggal dan 4 penghuni lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Beginilah detik-detik evakuasi sebuah truk bermuatan pupuk di Jalan Greges Barat, Surabaya, di mana 2 alat berat diterjunkan lantaran kondisi truk yang rusak parah. Akibat kecelakaan, 2 rumah warga porak-poranda usai ditabrak truk. Seorang penghuni bernama Nur Wulan Destiana meninggal dunia karena tertimpa muatan truk. Sedangkan 4 penghuni rumah lain mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan sendiri terjadi saat truk berusaha menghindari mobil yang melintas berlawanan arah. Truk yang oleng kemudian akhirnya terguling dan menimpa 2 rumah warga. Truk ini menghindari truk yang berlawan arah dan mengambil jalur ke kiri. Namun kendaraan truk karena terlanjur ke kiri di bahu jalan akhirnya terperosok dan terguling menimpa rumah. Untuk penghuni rumah waktu itu sedang tidur.
Itu sebabnya kita perlu untuk menyetir dalam kondisi aman dan berhati-hati begitu ya, karena bisa saja membahayakan bukan hanya pengendara lain tetapi juga ternyata warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Ini permukiman warga kini dipenuhi sisa banjir lahar dan bebatuan akibat jebolnya tanggul pembatas Sungai Leprak. Sejumlah bantuan logistik dan obat-obatan berdatangan ke lokasi bencana. Jebolnya tanggul pembatas Sungai Leprak, Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwulu, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyebabkan lahar dan bebatuan menerjang rumah-rumah warga. Mengingat adanya potensi bahaya banjir susulan, warga pun menyelamatkan barang-barang berharga untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Untuk meringankan beban korban, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan bagi para korban bencana banjir, lahar dingin maupun tanah longsor. Ya harapannya warga ditanggul biar gak meluber lagi, Pak. Total ada berapa rumah Pak yang terdampak di sini? Ya banyak. Terus nong Jugosari bareng. Tiga dusun ya. Iya. Jugosari ya terus Pak Karangwage ya. Karangwage. Kondisinya terendam ya? Ya sebagian ada terendam, sebagian gak terendam. Berapa meter Pak kira-kira? 50 meter. Sementara itu pemirsa, banjir lahar Semeru merusak sejumlah fasilitas, termasuk diantaranya adalah jembatan yang menghubungkan permukiman antar warga. Nah, ini enggan memutar, warga pun kemudian nekat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh kondisinya. Detik-detik jembatan gantung Kaliregoyo hancur. Jembatan Kaliregoyo dihantam banjir. Ya Allah. Banjir lahar yang terjadi di Semeru membuat lantai dan kabel penggantung jembatan gantung Kali Regoyo di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur rusak parah. Meski kondisinya mengenaskan, sejumlah warga ternyata masih tetap nekat melintasi jalur yang rusak tersebut. Ujung lantai jembatan yang rusak diberi kayu penyangga untuk memudahkan akses warga keluar masuk. Hingga kini sebanyak 61 kakak yang bermukim di Kampung Seberang, yakni Blok Kejar Kosong dan Jobong masih terisolir. Dengan kondisi ini warga terkendala untuk keluar masuk permukiman akibat putusnya jembatan gantung Kali Regoyo. Jembatan Kaliregoyo dihantam banjir. Ya Allah. Menginformasikan jembatan gantung Kaliregoyo putus. Jembatan gantung Kaliregoyo putus dengan kepanjangan 150 meter putus ini di Desa Dusun Kebondeli, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ini putus. Banjir. Takut. Terus gimana sekarang? Apa namanya? Ada jalur lain atau gimana? Nggak ada lagi. Lewat bawah kalau itu. Ini Bapak dari mana ini panennya? Dari gunung. Dari gunung. Ya. Panen ini ya, Ya. setiap hari ke situ Pak ya, ke arah seberang. Ini 2 hari sudah tidak diambil. Harus lewati jalan satu-satunya ya, Pak. Terpaksa ya. Di tengah nanti ada banjir. Tidak ada jalan lain ya, Pak. Nggak ada. Kalau di sana warganya gimana Pak? Daerah sana? Ya aman-aman kalau sana, tapi enggak tahu sana. Nggak bisa akses ke sini ya? Susah ya kalau mau ke sini ya, warga yang di sana. Bisa tapi terpaksa, sudah terpaksa. Tentu kita berharap bahwa revitalisasi kemudian juga pembangunan kembali khususnya jembatan penghubung antar desa tersebut bisa segera dilakukan mengingat menjadi akses yang termudah bagi warga untuk melintas. Jangan sampai kemudian warga kemudian membahayakan nyawanya dengan memaksakan diri menerjang melintasi jembatan yang memang kondisinya juga sudah dalam kondisi rusak gitu ya. Kita ke informasi lain, kita bergeser ke ibu kota sejenak pemirsa, di mana provinsi DKI Jakarta rencananya pemerintahnya ini akan mengkaji pembagian jam kerja menjadi 2 shift. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan Jakarta. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas pengaturan jam masuk kantor bersama stakeholder terkait, termasuk kepolisian. Pembagian jam masuk kerja ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas masyarakat Jakarta pada pagi hari dan mengurai penumpukan kendaraan pada jam-jam berangkat kerja. Meski wacana ini juga sempat muncul tahun lalu, namun kali ini nampaknya pembahasan menjadi semakin serius.
Berdasarkan kajian Dinas Perhubungan DKI Jakarta, puncak kemacetan pada pagi hari terjadi pada pukul 7 pagi karena masyarakat berusaha untuk sampai kantor sebelum jam masuk kantor pada pukul 8. Karenanya pembagian menjadi 2 shift sehingga kendaraan diharapkan dapat terdistribusi dengan normal dan tingkat kepadatan diurai dengan normal. Di 29 supaya 5 bisa berangkat jalur 12. Oke, sejauh ini masih wacana, kita akan lihat bagaimana nanti penerapannya begitu. Apakah jam 8 dan jam 10 atau mungkin ada yang pagi dan siang, kita lihat. Karena memang ini pemirsa meski masih berstatus wacana, kali ini Pemprov DKI Jakarta tampaknya serius mewujudkan pembagian 2 sesi jam kerja, terutama untuk mengurai kemacetan saat jam-jam sibuk. Lantas, bagaimana kondisi lalu lintas pada Senin pagi ini ya, khususnya kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kita sudah terhubung dengan reporter B-Universe, ada Kelvin Sipahutar dan juru kamera Mahesa Pispo. Kelvin. Bagaimana nih Kelvin, situasi arus lalu lintas di kawasan Tambora pagi ini tampak sudah lumayan ramai begitu kalau lihat di layar sini, Kelvin. Ya, selamat pagi Agung dan pemirsa, senang sekali saya dapat menyapa Anda pada pagi hari yang cerah ini. Dan saat ini saya tepatnya berada di Jalan Latu Menteng, kawasan Jakarta Barat, di mana memang kawasan ini atau jalan ini mengarahkan para pengendara menuju ke arah Grogol maupun sekitarnya seperti itu. Dan berdasarkan pantauan saya untuk situasi lalu lintas di titik ini memang terlihat ada keramaian daripada kendaraan-kendaraan yang hendak menuju ke arah Grogol maupun sekitarnya, dan semakin siang kalau saya lihat di sini ini volume kendaraannya semakin meninggi seperti itu. Dan berdasarkan keterangan dari warga sekitar, memang di Jalan Latu Menteng ini tepatnya kerap kali terjadi volume kendaraan yang tinggi, bahkan tak jarang juga terjadi kemacetan di titik ini seperti itu, khususnya memang pada jam-jam masuk kerja, tepatnya pada pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Dan berbicara terkait dengan kemacetan, memang Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurai kemacetan di berbagai jalan yang ada di kawasan ibu kota. Salah satunya memang untuk kebijakan atau wacana terkini yang tengah digodok oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah terkait dengan penerapan atau pembagian jadwal masuk jam kerja menjadi 2 bagian, tepatnya pada pukul 8 pagi sampai atau pada jam 10 pagi seperti itu, di mana memang ini tidak terlepas dari analisis dari arus kemacetan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana untuk kemacetan memang kerap terjadi pada satu waktu pada saat masuk jam kerja sekitar pukul 7 pagi, karena memang para pengendara ini hendak mengejar waktu jam kerja pada pukul 8 pagi seperti itu. Dan pada pekan lalu memang dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa kebijakan ini semakin serius untuk terus diupayakan untuk diterapkan, dan akan segera dilakukan uji coba terkait dengan pembagian 2 jadwal masuk jam kerja ini, di mana nanti secara mekanismenya akan diatur oleh perusahaan masing-masing, dan satu tujuan untuk kebijakan ini yakni untuk mengurai kemacetan di berbagai kawasan di DKI Jakarta. Dan apabila memang kebijakan ini ditetapkan, nantinya dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa volume kemacetan di DKI bisa berpotensi menurun mencapai 30% seperti itu. Dan memang sebelum dari kebijakan ini diterapkan, dari Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan kajian-kajian dan berkomunikasi dengan kepolisian, stakeholder terkait, sampai dengan ke Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta. Dan tentunya kita berharap apabila memang kebijakan ini diterapkan, tentu bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengurai kemacetan di ibu kota, Agung. Ya, Kelvin, tadi Anda menyebut bahwa warga sekitar di kawasan Latu Menteng juga mengakui bahwa jalanan tersebut kerap kali macet, khususnya pada jam pagi hari begitu, jam 7 sampai jam 9. Kalau tidak salah tadi Anda menyebut begitu, Kelvin ya. Tapi barangkali Anda juga sempat berbincang dengan warga sekitar tentang wacana pembagian jadwal kerja ini. Bagaimana tanggapan mereka, Kelvin? Ya, Agung dan pemirsa, memang dari warga Jakarta yang tadi sempat saya berbincang-bincang di sini memang menyambut baik terkait dengan wacana tersebut apabila memang nantinya diterapkan, karena memang kalau berdasarkan dari keterangan warga yang tadi ada di sini, memang untuk kemacetan di sini membuat suasana yang cukup ramai dan
kerap sekali terjadi polusi-polusi seperti itu apabila jam masuk kerja maupun memang jam pulang kerja seperti itu, karena memang ketika banyak kendaraan tentu juga semakin banyak polusi kendaraan yang ada di sekitar jalan maupun di trotoar maupun sekitarnya seperti itu, sehingga memang para warga pun mengaku sangat menyambut baik terkait dengan penerapan kebijakan ini apabila memang nanti diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Agung. Baik, Kelvin, jangan sampai cerahnya Jakarta pagi ini kemudian dirusak oleh polusi-polusi akibat kehadiran volume kendaraan begitu tinggi. Terima kasih atas laporan Anda, Kelvin Sibatuar, melaporkan langsung dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas, Kelvin. Nah, pemirsa, menjaga kewaspadaan dan tetap berhati-hati saat berkendara itu wajib ya, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang kemudian merugikan di jalan. Jika tadi kita sudah cek nih bagaimana kondisi arus lalu lintas di Tambora, Jakarta Barat, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengecek kondisi lalu lintas di kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Kita sudah terhubung dengan tim NTMC Polri dengan Brigadir Medina. Brigadir Medina, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda, Brigadir Medina. Tampaknya sudah ramai juga nih di kawasan itu. Ya, selamat pagi rekan Agung dan juga selamat pagi pemirsa. Bersama saya Brigadir Medina dari NTMC Polri akan menginformasikan bagaimana situasi arus lintas langsung dari kawasan Simpang BGC Cililitan, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama di layar kaca Anda, arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal dan sudah sedikit terjadi peningkatan volume arus kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Yakni dari arah Halim yang akan mengarah ke Kalibata atau Pencawang maupun arah sebaliknya saat ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan namun masih terlihat lancar. Pelambatan kecepatan di kawasan ini terjadi hanya menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada para pengendara agar mematuhi rambu lalu lintas dan mereka jalan demi keselamatan bersama. Dan juga sudah terlihat adanya petugas kami yang berada di lapangan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke Majen Sutoyo ataupun Cawang Uki saat ini masih terlihat ramai lancar. Yang sama juga terlihat dari arah sebaliknya yaitu dari arah Majen Sutoyo ataupun Cawang Uki yang akan menuju ke arah Kramat Jati atau berbelok ke arah Kalibata. Kami himbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati, tetap berkonsentrasi dalam berkendara, dan perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal mengingat banyaknya aktivitas pejalan kaki di kawasan ini dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 280 kasus laka lantas dengan rincian 32 meninggal dunia, 29 luka berat dan 175 luka ringan. Dari 280 kasus laka lantas tersebut, 69% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan juga kami informasikan bahwa ada 2 titik black spot atau rawan kecelakaan di Jakarta Timur, yaitu di Jalan Ahmad Yani, Flyover Jatinegara Atas, Pisang Baru, Kecamatan Mataram, dan juga di Jalan Pisangan Lama Barat, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Medina melapor langsung dari kawasan Simpang BGC Cililitan, Jakarta Timur. Dan silahkan kembali ke rekan Agung di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Medina. Selamat kembali bertugas. Salam presisi. Jangan lupa juga pemirsa untuk lengkapi diri Anda dengan kelengkapan administrasi berkendara seperti SIM, kemudian juga SNK, kemudian pastikan lampu rem menyala, lampu depan motor mobil juga menyala karena ada operasi ya, ada Ops Patu Jaya 2023 yang akan berlangsung mulai besok. Kita lihat nanti ya. Dan berikutnya pemirsa, ini kita akan cek apa yang sedang menjadi trending topik di media sosial, khususnya di Instagram ya. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama kerabat dan juga rekan kerja nanti. Yang pertama nih pemirsa, ada tagar Jakarta International Stadium. Tagar ini mengemuka menyusul munculnya pernyataan perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultasi asal Inggris, Buro Happold, bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium tidak sesuai dengan
dengan panduan yang mereka siapkan. Dalam keterangan resminya, pemirsa, Bureau Happold mengaku tidak diminta untuk mendesain Stadion JIS sehingga tidak pernah pula merancangnya. Nah, kemudian yang kedua ada tagar Anggi Anggraini, di mana tagar ini juga menjadi perbincangan lantaran kisahnya yang viral setelah Anggi baru menikah malah menghilang dan diketahui malah menemui mantan kekasihnya. Yang terakhir ada tagar Mission Impossible. Pasca tayang perdana pada 8 Juli beberapa waktu lalu ini, film besutan sutradara Christopher McQuarrie ini mendapat sambutan hangat dari penggemar sequel film yang juga dibintangi oleh aktor kawakan Tom Cruise. Kritikus film bahkan dibuat terpukau dan mendapatkan rekor kritikus tertinggi. Wah, jadi penasaran. Saya belum nonton. Anda sudah nonton belum? Barangkali itu tadi pemirsa trending topik yang bisa menjadi obrolan atau inspirasi obrolan Anda hari ini bersama rekan kerja ataupun juga keluarga nanti ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Tadi sudah kita sampaikan juga bahwa ini seperti trending dan ini adalah kisah viralnya di mana seorang perempuan asal Bogor bernama Anggi Anggraini ini tiba-tiba menghilang setelah menikah pada 26 Juni lalu. Setelah menghilang tanpa kabar sepekan lamanya, ini sempat dicari-cari oleh keluarga, oleh sang suami begitu ya. Anggi ternyata justru diketahui pergi bersama mantan kekasihnya. Usai mencari selama sepekan keberadaan istrinya yang hilang, Anggi akhirnya kembali ke rumah pada tanggal 8 Juli 2023. Belakangan diketahui Anggi pergi bersama mantan kekasihnya setelah menikah dengan Fahmi. Mengetahui fakta yang menyakitkan itu, Fahmi mencabut laporannya di kantor polisi dan memberikan pernyataan tegas untuk menceraikan Anggi. Diketahui, Fahmi dan Anggi sudah saling kenal sejak Januari 2023 dan keduanya sepakat untuk menikah pada 25 Juni lalu di Kampung Sindang, Kabupaten Bogor. Keesokan harinya, Anggi berpamitan kepada Fahmi untuk melakukan COD ayam geprek di dekat masjid sekitar rumah mereka. Lalu masih di hari yang sama, pasangan yang baru menikah ini sempat melakukan video call untuk sekedar saling bersanda gurau. Kemudian Anggi mengirim pesan kepada Fahmi untuk meminta izin lebih lama sedikit karena kurir yang Anggi ceritakan belum juga tiba. Fahmi yang penasaran dengan kondisi Anggi mencoba menghubungi kembali. Namun sayang, ponsel Anggi justru sudah tidak aktif. Setelah mendatangi lokasi dan tak menemukan Anggi, Fahmi kemudian memberanikan diri untuk membuat laporan kehilangan di kantor polisi pada 27 Juni. Alhamdulillah mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Untuk itu saya pribadi menyampaikan bahwasanya Anggi Anggraini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada Tuhan. Oke, langsung mengajukan perceraian. Kita lihat informasi berikutnya pemirsa. Yang berikutnya ini nggak kalah viral karena sebelumnya sempat ramai juga di sosial media. Ada video di mana seorang ibu begitu ya, jemaah haji begitu tiba ini sudah menggunakan beragam perhiasan emas gitu ya. Ini sempat jadi topik obrolan yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu di media sosial. Nah, berikutnya ini ada Bea Cukai Makassar yang kemudian berencana meminta klarifikasi kepada jemaah haji asal Makassar tersebut. Ini asal Sulawesi Selatan yang diduga telah pamer emas sepulang dari Arab Saudi. Jemaah haji pamer emas sepulang dari Arab Saudi kemungkinan bakal dikenakan pajak impor atas transaksinya di luar negeri. Setiap barang untuk jumlah tertentu dari yang dibeli dari luar negeri dapat dikenakan pajak. Sementara pengenaan pajak itu tidak berlaku jika perhiasan emas ini sudah dibawa jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci. Jemaah haji dimungkinkan membeli dan membawa barang bawaan dari luar negeri dengan batasan nilai sekitar 7 juta rupiah. Seperti yang beredar di media sosial, beberapa jemaah haji asal Makassar pulang dari Tanah Suci dengan memamerkan emas yang bernilai ratusan juta rupiah. Tak hanya untuk oleh-oleh, sanak saudara di Indonesia, semua perhiasan yang dibelinya dipakainya di seluruh tubuhnya.
Kita ke kabar haji pemirsa. Petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi dikabarkan tengah mencari 3 jemaah Indonesia yang hilang saat puncak haji atau Arafah Muzdalifah Bida. Pencarian sudah berlangsung selama 11 hari. Diketahui sebelumnya ada 10 jemaah yang dilaporkan hilang selama puncak haji. Dari jumlah tersebut 7 jemaah berhasil ditemukan, sedangkan 3 lainnya masih dicari. Ketiga jemaah yang masih hilang yakni Niron Suna, kloter Sub 65, Idun Rohim Zen bin Rohim, kloter PLM 20, dan Suhardi Ardi, kloter KJT 10. PPIH sudah membentuk tim dan berpencar mencari ke berbagai lokasi yang mungkin saja jemaah berada di Mekah. Pencarian juga dilakukan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah. Data seluruh jemaah yang pernah datang diperiksa dicek kembali, sebab ketiga jemaah yang masih hilang ini diduga kuat mengalami demensia. Oke, berikutnya kami ajak Anda untuk menilik salah satu tempat bersejarah di Mekah, Arab Saudi yang menjadi salah satu destinasi favorit jemaah haji dunia, termasuk Indonesia nih ya, yakni Masjid Jin. Ada banyak versi cerita tentang mengapa masjid tersebut kemudian dinamai Masjid Jin. Namun nih salah satunya menyebut masjid tersebut merupakan saksi bisu pertemuan Rasulullah SAW dengan bangsa Jin. Terletak di distrik Gaza, masjid satu ini menjadi salah satu destinasi favorit jemaah haji dunia dan tentu saja Indonesia. Bagaimana tidak, Masjid Jin ini merupakan salah satu tempat bersejarah di Mekah, Arab Saudi. Akses ke masjid ini juga cukup mudah, yakni bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 1 km dari pintu keluar Masjidil Haram ke arah Terminal Shib Amir. Masjid Jin juga hanya berjarak 250 meter dari kompleks pemakaman Ma'la, yakni tempat di mana Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Ada beragam versi sejarah tentang penamaan atau penyematan kata jin pada masjid satu ini. Salah satunya mengaitkan dengan sekelompok jin yang bertemu Rasulullah dan hendak membaiat kepada Rasulullah. Mengajak Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan di Abdullah bin Mas'ud. Di tempatnya itu di Masjid Jin itu, di sekitar masjid itu, yang dinisbatkan kepada sebab turunnya jin itu di situ, surat jin gitu ya. Ketika Rasulullah baca Quran, 1/4 bacaan Quran itu ternyata didengar oleh kaum jin yang kemudian mereka berbaiat. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda pariwara kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Gigi dan Last Child akan tampil spektakuler di Epic Goes to Semesta Berpesta. Hanya kasih Epic Goes to Semesta Berpesta. Senin 10 Juli pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Inspirasi resep mudah untuk makanan dan minuman di rumah. Mulai dari cemilan lezat, minuman nikmat, sampai kuliner khas Nusantara dan mancanegara. Yang pastinya menggugah selera. Endas setiap Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. BTV pindah kanal? Tidak perlu khawatir, scan kanal barunya. Deretan program menarik siap menginspirasi dan merubah duniamu. Hanya di BTV, bersatu menginspirasi.
penjelasan ilmiah seputar mitos dan fakta kesehatan. Perkembangan paling menarik di bidang nutrisi dan kebugaran. Serta segudang informasi menarik lainnya untuk menjaga kesehatan pikiran dan tubuh kita. In Good Shape, setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di PTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi pemirsa. Mengawali segmen 2 kali ini kami akan ajak Anda seperti biasa menyimak headline apa saja yang ada di Harian Investor Daily edisi hari ini 10 Juli 2023. Kita lihat bersama-sama langsung saja. Yang pertama pemirsa, ini ada terkait Mandiri Sahabatku lahirkan wirausaha potensial dari pekerja migran Indonesia. Ini juga dikenalkan feature living around the world di Hong Kong. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat ini di bagian bawah ada terkait menimbang potensi investasi paruh kedua di tahun 2023. Bagian bawah kalau kita buka nih ya, ini ada grafis kurva yang menunjukkan bahwa tentang pergerakan IHSG semester 1 di tahun 2023 masih cukup fluktuatif gitu ya. Oktober ini adalah salah satu bulan yang sangat berbahaya untuk berspekulasi di saham. Yang lainnya adalah Juli, Januari, September, April, November, Mei, Maret, Juni, Desember, Agustus, dan Februari. Artinya ini hampir semua bulan tetap fluktuatif begitu ya. Di kolom sebelah kanan ada rubrik profil. Ini mengangkat tentang Hari Yohanes Karundeng, jangan berhenti di satu titik. Kemudian di rubrik industri ada utilisasi turun, industri keramik pangkas target penjualan 10%. Sementara di rubrik infrastruktur nih, ada terkait progres kesiapan LRT Jabodebek yang sudah mencapai 90%. Yeay, sebentar lagi berarti kita ya. Terus kemudian di bagian bawah ini ada grafis tentang pergerakan dana kelolaan reksadana di tahun 2021 sampai 2023. Di mana bulan Juni 2023 ini mencapai 511,49 triliun rupiah. Nah, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung saja baca head di Investor Daily edisi hari ini pemirsa Senin 10 Juli 2023. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini lapak barang bekas di Cakung, Jakarta Timur ludes dilalap si jago merah, di mana kebakaran terjadi akibat adanya tabung gas yang bocor. Sebuah bangunan yang dijadikan sebagai lapak barang bekas di Jalan Bundaran Wali Kota Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran sebuah tabung gas. Banyaknya barang yang mudah terbakar, serta kencangnya tiupan angin membuat api semakin cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan lapak. Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarbat Jakarta Timur yang tiba di lokasi kebakaran pun berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dan 75 personel dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kendati demikian kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana? Awalnya saya kan di balai di depan rumah. Terus tahu-tahu api dari dalam, dari dapur menyembur. Anak istri saya pada tidur di dalam. Terus saya panggilin kan, saya nerobos pada keluar. Udah gitu, udah habis. Yang selamat mobil. Pemirsa, masih hangat diingatkan kita sisa-sisa api yang melalap permukiman di Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu lalu, di mana ratusan korban kebakaran saat ini ditampung di sejumlah titik pengungsian. Total korban jiwa kebakaran yang terjadi di permukiman padat di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat Sabtu lalu ini sebanyak 346 warga dan 66 rumah hangus terbakar. Kemudian 6 orang mengalami luka ringan dan sudah ditangani Puskesmas Kecamatan Tambora. Sementara itu 1 orang meninggal dunia akibat kesulitan nafas saat kebakaran terjadi. Sejumlah tenda pengungsian pun telah didirikan untuk tempat pengungsian korban kebakaran, di mana salah satunya lokasi pengungsian di halaman SD Duri Utara. Selain itu, BPBD juga telah mendistribusikan selimut, makanan, dan mendirikan dapur umum untuk kebutuhan korban kebakaran.
Saat kebakaran terjadi, sebanyak 26 unit damkar dengan 130 personil diterjunkan untuk memadamkan dan mengendalikan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sejumlah warga yang tinggal di dekat lokasi kebakaran pun langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Oke, saat ini warga kabarnya tengah mengungsi ke beberapa lokasi, salah satunya ke halaman-halaman di sekolah dasar. Begitu ya, warga terdampak kebakaran di permukiman padat penduduk di Gang Trikora, Tambora, Jakarta Barat ini mengharapkan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk kebutuhan anak sekolah. Hal ini mengingat libur sekolah yang akan berakhir pada Rabu mendatang. Mary, salah satu warga korban terdampak kebakaran yang tinggal di pengungsian sementara di gedung SD Negeri 0106 Duri Utara, mengaku masih belum mengetahui apakah anaknya bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah yang sebentar lagi akan dimulai. Iya, makanya. Saya bingung pakai baju apa. Saya juga kan baju cuma saya pakai doang ini. Udah nggak ada lagi. Iya, di sini di 05. Ini tempatnya di sini di atas. Tadi itu didata apa aja, Bu, yang di jalan? Baju seragam sekolah doang. Data, iya, sama baju seragam, sama sepatu, sama buku. Sementara itu Nuria, seorang pengungsi lain juga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan berupa seragam dan sepatu. Belum sih, itu baru daftar tadi, mudah-mudahan cepat nih. Baju sekolah sama itu, sama sepatu. Ya udah cukup lah, mungkin seragam sama itu, sama sepatu gitu. Sebelumnya, PLT Camat Tambora Agus Sulaiman mengatakan masa libur sekolah di SD 0106 Duri Utara, Tambora kemungkinan akan diperpanjang, mengingat pemerintah masih menggunakan gedung SD sebagai tempat pengungsian sementara. Yang jelas mungkin untuk sekolah ini juga nanti kita akan coba memperpanjang karena tanggal 12 itu udah mulai masuk ya. Tanggal 12 besok udah mulai masuk, kita untuk perpanjang supaya kalau memang nanti masa tanggap darurat ini masih bisa dimanfaatkan untuk pengungsi, kita akan upayakan diperpanjang. Seperti diketahui, insiden kebakaran melanda wilayah permukiman padat penduduk dekat stasiun Duri, Gang Trikora, Tambora pada Sabtu lalu. Ada 74 rumah warga yang dilaporkan hangus terbakar. Tercatat sebanyak 416 jiwa juga terdampak kebakaran dan 250 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi di bangunan SD 0106 Duri Utara. Vito Erlangga, Agnes Valentina, Galih Bagas, Jakarta. Ya, pemirsa, si jago merah kerap melalap wilayah DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2022, pemirsa, jumlah bencana kebakaran di DKI Jakarta berada pada angka 1.691 atau naik sebesar 10,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan berikut data selengkapnya. Januari kita lihat ini ada sekitar 138 kasus, Februari ada di 109 kasus, Maret 129 kasus, April di 165 kasus, Mei 132 kasus, Juni 116 kasus, Juli 141 kasus, Agustus 170 kasus, September 164 kasus, Oktober di 183 kasus, dan November pada 129 kasus, terakhir Desember 120 kasus. Adapun sebaran wilayah kebakaran yang terjadi menurut catatan BPBD DKI Jakarta pada Maret 2023 ini antara lain Jakarta Pusat 5 kasus, Jakarta Utara kemudian 10 kasus, Jakarta Barat 12 kasus, Jakarta Selatan 12 kasus, Jakarta Timur 19 kasus, dan Kepulauan Seribu ada 2 kasus. Ini berdasarkan data dari BPBD di Jakarta pada hingga Maret 2023. Dengan demikian total angka kasus kebakaran hingga Maret 2023 ini ada 60 kasus kebakaran.
Oke, kenali kemudian minimalisir potensi-potensi penyebab kebakaran, mulai dari misalnya dari kompor gas atau mungkin dari korsleting listrik begitu ya, atau mungkin juga potensi kebakaran-kebakaran lain yang kemudian bisa menyebabkan kebakaran. Tapi secara umum ini pemirsa, penyebab utama terjadinya sebuah bencana kebakaran khususnya di Jakarta ternyata adalah karena faktor kelalaian manusia. Terbukti nih menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, sebanyak 65,82% kebakaran yang terjadi disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan listrik. Dan berikut data selengkapnya. Ada penyebab kebakaran listrik nih pemirsa di tahun ini begitu dikabarkan karena 1.113 kasus akibat listrik, kemudian 193 kasus dari gas, kemudian ada juga yang membakar sampah hingga merembet begitu ke bangunan, ada 89 kasus. Gara-gara rokok juga ternyata bisa menyebabkan kebakaran nih pemirsa, ada 36 kasus kebakaran yang terjadi akibat rokok. Sementara akibat lilin yang dibakar ini hanya 4 kasus dan penyebab-penyebab lainnya ada 256 kasus. Tetapi yang paling banyak kita temukan ini ada 1.113 kasus disebabkan oleh adanya masalah kelistrikan begitu ya. Dari kata Camat Tambora sendiri ini Agus Lema menyebutkan bahwa mapping di 11 kelurahan Tambora ini terbesar dan terparah. Dulu 2 bulan sekali bahkan terjadi kebakaran. Rasa-rasanya kalau kita lihat begitu ada dalam 2 bulan sekali selalu saja ada kebakaran. Artinya potensi kebakaran ini besar sekali karena penyebab-penyebab tadi dan kita harusnya bisa mengantisipasi meminimalisir potensi atau resiko terjadi kebakaran tersebut ya. Pemirsa, bagaimana kondisi di lokasi kebakaran di kawasan Tambora saat ini? Untuk mengetahui kondisi terkini pengungsian khususnya, kita segera terhubung dengan reporter Universe, ada Kelvin Sipahutar, serta juru kamera Mahesa Bismo di lokasi. Kelvin, bagaimana kondisi terkini korban kebakaran? Apa saja nih yang masih dibutuhkan oleh pengungsi? Kelvin. Ya, selamat pagi Agung dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pengungsian korban kebakaran di Kelurahan Duri Utara di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Saya tepatnya berada di SDN 01 Duri Utara yang dijadikan sebagai salah satu tempat pengungsian daripada korban kebakaran di kawasan permukiman di Tambora seperti itu. Dan berdasarkan data terkini memang dari kebakaran pada Sabtu malam kemarin ini ada lebih dari 480 jiwa dan 120 kakak yang terdampak dari kebakaran Tambora yang cukup besar ini, dan juga ada 94 bangunan yang terbakar seperti itu berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolsek Tambora Komisaris Putra Pratama pada minggu kemarin. Dan kebakaran sendiri ini diduga terjadi karena korsleting listrik oleh salah satu rumah warga yang kemudian menyebar ke berbagai rumah warga di sekitarnya. Dan untuk mengetahui terkait dengan kondisi di pengungsian, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung bersama salah satu korban yang terdampak kebakaran di kawasan Tambora ini. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Ya Bu, mungkin Oke, tapi kalau kita lihat gambar nih pemirsa, tampaknya tadi suasana juga sudah mulai relatif tertangani, bantuan juga logistik sudah kemudian terdistribusikan. Mudah-mudahan saja ini juga tepat sasaran ya. Ada beberapa materi yang kemudian paling dibutuhkan kalau berdasarkan audiensi dari warga, mulai dari selimut, kemudian juga pakaian. Kita masih akan coba sambil menghubungi Kelvin lagi untuk melihat kondisi terkini di sana. Kelvin, Anda masih bersama kami? Untuk korban jiwa sih ada 1 ya Pak. Itu pas kebetulan itu adik saya sendiri yang jadi korban jiwanya.
Oke, Agung dan pemirsa, saat ini saya masih berbincang-bincang dengan salah satu korban kebakaran di Tambora dan saya sedang berbincang-bincang terkait dengan kronologi apa yang sebetulnya terjadi pada kebakaran pada Sabtu kemarin. Bu, mungkin bisa diceritakan lagi Bu soal kebakaran pada Sabtu kemarin, apa sebetulnya yang terjadi Bu? Saya juga kurang tahu sih Mas kalau posisi itu dari mananya ya. Cuman kobaran api itu udah membesar aja sih Mas, seperti itu. Kobaran api membesar ya Bu. Ada korban Bu yang keluarga yang ditinggalkan terkait dengan kebakaran ini? Hanya itu sih adik saya yang jadi korban meninggalnya itu 1 orang. Korban 1 meninggal dari keluarga Ibu, Bu, turut berduka cita juga Bu. Bu, mungkin bisa disampaikan apakah ada kerugian Bu terkait dengan kebakaran ini? Kerugian sih kita hitungannya ya sangat lumayan ya Mas. Dari kayak material kayak begini kan kita pasti banyak memerlukan buat bantuan ya Mas ya. Lumayan banyak lah Mas lah. Kondisi rumah Ibu bagaimana? Rumah saya habis Mas, habis. Begitu juga dengan rumah-rumah korban lainnya juga banyak yang hangus terbakar? Ya, banyak hangus terbakar. Mungkin bisa disampaikan Bu, sebetulnya kebutuhan apa saja Bu yang diperlukan karena ini kan kebakarnya sangat besar, menghabiskan puluhan rumah juga yang dibakar oleh si Jago Merah Bu. Kalau untuk kebutuhan sih yang kita inginkan sekarang ya untuk keluarga saya, begitu juga saya ya Mas. Kayak untuk keperluan pakaian mandi itu kita diperlukan sekarang kayak handuk, sabun, sikat gigi, odol ya. Untuk keperluan balita juga ya selimut. Ya itu yang sekarang kita butuhkan ya itu untuk sementara Mas. Barang-barang apakah ada yang tersisa Bu? Nggak ada yang kebawa. Oke, Bu, ini kan kebakaran cukup besar. Bagaimana dengan pemerintah atau mungkin ada organisasi terkait yang sudah ke sini, Bu? Selama pas ini baru ada kemarin dari jajaran Pak Wakil Wali Kota yang baru hadir. Bersama Pak Camat itu pada hadir semua. Bu, kan sebentar lagi sekolah mau masuk ya Bu, tanggal 12. Ini situasinya bagaimana Bu? Apakah nantinya akan ada perpanjangan dari pihak terkait untuk pengungsian di sini atau bagaimana? Untuk pengungsian di sini belum ada info sih Pak. Selama ini ya mudah-mudahan sih kita masih dikasih waktu ya untuk pengungsian di sini. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Saya turut berduka cita sekali lagi Bu. Semoga memang semua kondisinya ini segera pulih kembali ya Bu. Dan tentu kita harapkan juga bantuan akan terus mengalir ya Bu. Terima kasih Bu Maya. Ya pemirsa, itu dia bincang-bincang saya bersama salah satu korban yang ada di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini. Dan tentu kita harapkan baik itu dari pemangku kepentingan maupun dengan organisasi sosial ini dapat terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di sini agar segera nantinya para warga di sini pulih sebagaimana mestinya. Kembali ke studio Agung. Baik, terima kasih Calvin atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Gigi dan Last Child akan tampil spektakuler di Epic Ghost to Semesta Berpesta. Epic Ghost to Semesta Berpesta. Senin 10 Juli pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Mau tahu rekomendasi makanan mulai dari kaki 5 hingga bintang 5? Ada juga makanan viral dan khas di setiap wilayah yang dikunjungi. Dipandu oleh host yang mempunyai selera makan luar biasa. Selamat datang di Nyari Makan Ghost to Semesta Berpesta. Cari tahu rekomendasinya di Nyari Makan Ghost to Semesta Berpesta. Senin sampai Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di BTV, bersatu menginspirasi. BTV pindah kanal? Tidak perlu khawatir. Scan kanal barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. BTV, bersatu menginspirasi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sudah mau hampir jam 8 gitu ya. Anda sudah ngopi belum? Kebiasaan kopi kita tahu ini sudah menjadi gaya hidup bagi anak zaman now. Jadi jangan heran kalau keberadaan kedai kopi kini banyak gitu ya. Lumayan menjamur di beberapa lokasi selalu ada gitu ya. Tapi ada yang unik nih, di mana kedai kopi Salatiga ternyata mempekerjakan kaum disabilitas untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam dunia wirausaha. Seperti apa kedai kopi unik ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Siapa sangka dari bilik peti kemas ini tersimpan harta karun dari bulir-bulir biji kopi nan nikmat. Terdapat berbagai varian kopi yang dijual di coffee shop ini. Tak hanya itu, coffee shop yang ada di Jalan Adi Sucipto Salatiga ini turut memberdayakan penyandang disabilitas bisu dan tuli. Nah, hal inilah yang membuat tempat ini disebut dengan Cafe Hening. Saat memesan kopi, pembeli bisa loh menggunakan bahasa isyarat. Eits, tenang, ada tutorial memesan kopi kok, sehingga tidak menyulitkan pembeli. Enggak sih, ada tutorialnya. Ada tutorialnya. Kemarin udah nyoba sekali dan ternyata kopinya enak, jadi saya coba beli lagi gitu. Awalnya itu menarik karena sahabat-sahabat tuli itu berani berwirausaha. Awalnya belum, terus setelah dikasih tahu baru. Keberadaan kopi shop diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam dunia wirausaha. Sebelumnya, sahabat disabilitas ini juga diberi pelatihan untuk meracik kopi yang nikmat. Jadi ini awalnya tuh dulu kita memberikan pelatihan untuk kaum disabilitas. Setiap ada expo kita ikutkan. Kok ternyata sangat penjualannya sangat laris dan masyarakatnya pun antusias. Akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali mereka kita bikinkan kafe di sini. Kita namakan Cafe Hening karena konsepnya memang para pekerjanya ini dari sahabat tuli Salatiga. Dalam sehari penjualan kopi di coffee shop ini bisa mencapai 40 gelas. Untuk harga yang dipasarkan juga terjangkau, mulai dari Rp9.000 hingga Rp15.000 per gelas. Gimana? Anda sudah ngopi belum pagi ini? Hanis Walda, Salatiga, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyajikan kopi dengan cita rasa yang mungkin berbeda begitu di pagi hari ini ya. Kalau dilayani, kemudian juga dengan suasana juga yang memang adem tampaknya tadi ya. Berikutnya bicara tentang adem nih pemirsa. Pemandangan terasering ini nggak cuma ada di Bali, tetapi nggak cuma spesifik di wilayah persawahan. Kenapa? Karena di lereng Gunung Sumbing ternyata ada terasering berupa sayur mayur yang pemandangannya tidak cantik dan cocok jadikan tempat wisata. Eits, pemandangan cantik dan menarik ini bukan di Ubud, Bali ya. Perkenalkan, terasering nan rapi dan berunak ini berada di lereng Gunung Sumbing. Tepatnya di Dusun Nampan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Negeri sayur Sukomakmur ini lagi viral di media sosial loh. Gimana nggak viral? View spektakuler hamparan kebun sayur ini megah dan mewah. Gak heran kalau tempat ini lagi ramai dikunjungi wisatawan. Kalian yang ingin menghindari hiruk-pikuk ibu kota, tempat ini direkomendasikan banget. Bagi yang hobi foto-foto, di sini juga terdapat spot foto yang apik. Pengunjung yang datang gak cuma dari dalam negeri saja, tapi banyak juga datang dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Bagus mas, tapi jalannya susah. Gimana susahnya? Soalnya naik terus sempit. Kadang kaget sih kalau ketemu motor dari atas. Untuk visualnya sendiri di sini apa mbak yang dilihat? Kebun sayur, terus gunung, tapi kayaknya mending kalau kesini pagi banget biar kabutnya belum turun. Di segi pemandangannya bagus ya mas. Untuk backgroundnya ada Gunung Sumbing, terus juga ada hamparan petan sayuran gitu, sehingga tambah untuk bagi orang-orang yang senang sama fotografi bisa direkomendasikan ke sini gitu. Selain itu juga kalau Baik pemirsa, informasi yang baru saja kita simak tadi sayang sekali juga menjadi penanda penutup kita di obrolan pagi hari ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial BTV baik itu dari Instagram, kemudian juga YouTube dan juga Twitter gitu ya. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Haryasa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.